他来了，太可怕！我不想走了。下次唐门的发源地夺回来的，我去发源。无论如何，我一定会帮。不好，我的猎物。我去吧。圣灵教，沈月去哪儿啊？没想到会是你，校长。就想逃。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan spoiler alur cerita Selain 2 episode 132 yang akan terjadi nantinya. Yang dimana dalam cerita selanjutnya, Yuho akan bertemu dengan musuh lama yaitu Jing Hongchen dan dua master jiwa jahat lainnya yang pernah bertempur melawan Yuho. Yang dimana dua master jiwa jahat ini telah membuat Wang Qiu'er mengorbankan hidupnya. Sehingga Yuho kemudian bertekad untuk membalas kematian Wang Qiu'er. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Tiga hari kemudian, setelah pasukan insinyur jiwa Poinik pergi meninggalkan kutub utara ekstrim, Yuho bersama Xiaobei segera pergi menuju hutan matahari terbenam. Ketika akan memasuki hutan tersebut, Yuho kemudian melihat kabut racun yang berada di sekitarnya. Sehingga Yuho kemudian segera melepaskan tarian putri salju dan membawa Xiaobei memasuki lembah. Setelah mengetahui jika tanaman abadi di sekitar lembah telah musnah, membuat Yuho merasa sedikit heran. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah ada seseorang yang telah memasuki lembah? Tak lama kemudian, ketika Yuho terus berjalan mendekati lembah, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sehingga Yuho kemudian segera berbalik dan melihat jika sumber suara tersebut ternyata adalah yoyo bunga aprikot. Sehingga Yuho kemudian bertanya bagaimana dengan keadaannya. Dengan perasaan sedih, yoyo mengatakan jika dia dalam keadaan yang tidak baik, yang dimana dua anak beruang itu menimbulkan masalah di tempat ini. Sehingga hal ini membuat Yuho merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika kedua anak beruang itu akan menimbulkan masalah sampai seperti ini. Yuho kemudian meminta maaf kepada Yoyo dan menjelaskan maksud kedatangannya, jika dia akan membawa kedua anak beruang itu pergi dari lembah es Yin-Yang. Dikarenakan Raja Beruang sangat menyukai tempat ini, sehingga dia segera melompat ke danau es Yin-Yang. 我不想走。外公，这里好好玩啊！ Setelah Yoyo memberitahukan keberadaan dua anak beruang, Yuho kemudian segera menghampirinya. Yuho tidak menyangka jika kedua anak beruang itu telah tumbuh dengan begitu cepat. Melihat ukuran tubuhnya saat ini, setidaknya kedua anak beruang ini memiliki kultivasi 1000 tahun. Yuho kemudian segera membuka portal dimensi untuk memindahkan kedua anak beruang tersebut. Tak lama kemudian, Xiaobei memberitahu Yuho jika dia ingin tetap berada di lembah es Yin-Yang, yang dimana di tempat ini membuatnya merasa sangat nyaman. Mendengar hal ini, seketika membuat semua tanaman abadi merasa terkejut dan tubuhnya gemetar. Mereka khawatir jika Xiaobei akan mengancam keselamatan jiwa mereka, sehingga meminta kepada Yuho untuk membawanya pergi. Bahkan Yoyo bersama para tanaman abadi di tempat ini bersedia untuk memberikan apapun yang Yuho inginkan. Tak lama kemudian, Yoyo memberikan pil Dewa Sutra halus yang pernah Yuho lihat sebelumnya. Sementara para tanaman lainnya memberikan esensi terbaik mereka. Namun Yuho mengatakan jika dia tidak ingin mendapatkan imbalan apapun. Sementara kedatangannya ke tempat ini hanya ingin menyembuhkan luka Xiaobei. Namun setelah menerima ramuan tersebut, Yuho kemudian berterima kasih dan mengajak Xiaobei untuk pergi meninggalkan lembah es Yin-Yang. Meski pil abadi sutra tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan Tangya, namun Yuho percaya jika setidaknya dapat menekan kekuatan jiwa jahat yang berada di dalam tubuhnya. Yuho kemudian berjanji jika apapun yang terjadi nantinya, dia pasti dapat menggagalkan semua rencana kerajaan matahari bulan. Meski perjalanan menuju kota Tiando tidaklah jauh, namun Yuho sangatlah berhati-hati, yang dimana di sekitar perbatasan kota terdapat alat jiwa pengintai udara. Yuho kemudian mendarat 50 meter tidak jauh dari kota Tiando dan mengubah penampilannya dan menyembunyikan keberadaan Raja Beruang ke dalam portal dimensi.
Di malam hari, Yuho kemudian berjalan menuju pintu gerbang kota. Sementara para petugas yang menjaga tempat tersebut segera memeriksa tubuh Yuho dengan detektor alat jiwa. Setelah berhasil melewati gerbang kota, Yuho kemudian berjanji kepada Tangya jika dia akan membantu Tangya merebut kembali kota kelahirannya. Tak lama kemudian, Yuho segera melepaskan deteksi mata spiritual memasuki istana. Selain istana tersebut dijaga ketat oleh beberapa pasukan istana kerajaan, terdapat juga alat jiwa pengintai yang menjaga tempat tersebut. Namun hanya danau yang berada di dalam istana yang tidak berada dalam pengawasan. Sehingga Yuho kemudian segera menyelinap masuk ke dalam istana dan masuk ke dalam air. Ketika berada di dalam air, Yuho kembali melepaskan deteksi mata spiritual dan melihat 3 istana dalam wujud 3 dimensi, yang dimana Yuho sudah menduga sebelumnya jika bangunan tersebut memiliki penghalang spiritual. Dengan status Tangya dan Mas Xiaotao, kemungkinan mereka berdua tidak berada di tempat tersebut. Yuho kemudian mempersiapkan teknik ledakan es di dasar kolam sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Yuho ingin memastikan bangunan yang berada di dekatnya, keberadaan Yuho diketahui oleh Master Jiwa Jahat tipe spiritual. Master Jiwa Jahat tipe spiritual kemudian memberitahu rekannya jika dia baru saja merasakan seseorang melepaskan kekuatan mentalnya di tempat ini. Bahkan kekuatan spiritual orang itu sangatlah kuat dan kemungkinan orang ini merupakan Master Jiwa titel dahulu pengendali mental. Master Jiwa Jahat ini tidak menyangka jika masih ada Master Jiwa kuat yang tersisa di antara para pecundang kerajaan jiwa surgawi. Namun tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri dari tempat ini. Setelah merasakan menghilangnya jejak energi spiritual Yuho, Master Jiwa Jahat ini kemudian mengajak rekannya untuk melakukan pengejaran. Sementara itu, Yuho menyadari selain Master Jiwa pengendali mental yang mengejarnya, terdapat juga Master Jiwa 8 cincin roh. Tak lama kemudian, ketika Yuho memanjat dinding istana, beberapa alarm segera berbunyi, sehingga membuat seluruh istana menjadi waspada dan alat jiwa pengintai bersinar memindai area di atas langit. Melihat hal ini, seketika membuat wajah Yuho berubah menjadi serius. Dia tidak menyangka meski mereka baru saja menduduki kerajaan jiwa surgawi. Namun kerajaan Matahari Bulan berhasil membangun pertahanan yang begitu kuat. Setelah melesat ke udara, Yuho segera menggunakan pendorong alat jiwa untuk melarikan diri. Sementara 2 Master Jiwa Jahat tiba-tiba dikejutkan oleh ledakan yang sangat kuat, sehingga membuat tubuh mereka berdua langsung terlempar ke udara. Dan salah satu di antara mereka langsung mengeluarkan seteguk darah. Tak lama kemudian, tombak naga emas Wang Qi'er langsung melesat untuk membunuh salah satu di antara mereka. Yuho kemudian berniat untuk menangkap salah satu di antara Master Jiwa Jahat, sehingga bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Tangya dan Mas Xiaotao. Tak lama kemudian, badai salju segera muncul di sekitar area istana, sehingga hal ini membuat Jing Hongchen dan 2 tetua lainnya merasa terkejut. Namun Jing Hongchen menyadari jika badai salju ini bukanlah sesuatu yang dapat ditimbulkan oleh alat jiwa, melainkan seorang Master Jiwa titel dahulu. Sehingga Jing Hongchen kemudian melayang ke udara untuk memeriksanya. Deteksi mata spiritual Yuho kemudian memasuki istana dan menemukan beberapa Master Jiwa Jahat yang berada di dalamnya. Sehingga Yuho segera melepaskan kejutan serangan mental kepada salah satu di antara mereka. Menyadari jika keberadaannya telah diketahui, Yuho kemudian segera berbalik untuk melarikan diri. Sementara Master Jiwa Jahat segera mengejarnya. Dari kejauhan, Jing Hongchen beranggapan jika orang tersebut hanyalah seorang petapa jiwa, sehingga dia tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut. Dengan sangat marah, petapa jiwa jahat beranggapan jika orang ini sangatlah licik. Apakah dia berpikir benar-benar dapat melarikan diri di dalam kota Tiando? Namun setelah melihat jika Yuho tiba-tiba berhenti melarikan diri, petapa jiwa jahat kemudian merasa sangat senang, sehingga dia langsung melepaskan 3 kerangka untuk menyerang Yuho. Namun Yuho segera melepaskan teknik kemarahan Kaisar Es untuk memblokirnya. Setelah tulang tengkorak membeku, Yuho segera melepaskan kemampuan mata takdir, sehingga membuat petapa jiwa jahat langsung mengeluarkan seteguk darah dan kehilangan kesadaran untuk beberapa saat.
Melihat kesempatan ini, Yuho segera menggunakan teknik tulang jiwa kaki kiri untuk berteleportasi dan muncul di depan tubuh petapa jiwa jahat. Bersamaan dengan hal tersebut, Yuho segera menggunakan teknik kemarahan Kaisar Es, sehingga membuat tubuh petapa jiwa jahat langsung membeku. 金黄之怒